Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matihi wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak ibu tersebut mati jamaah sholat maghrib Masjid Hidayatullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qulubuna sami pada syukur kepada Allah atas nikmat hidayah sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menambah kualitas keilmuan qulub jenengan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula dengan istiqomah sebagai mata Rasulullah, baik dari segi akidah, ibadah dan akhlak bermuamalah. Baik, yang saya hormati, melanjutkan surat Al-Mursalat. Sekarang ayat 5, 6 dan seterusnya. Di ayat 6 itu Allah dawuh fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyah itu berasal dari kata laqiya, bertemu untuk menyampaikan. Tapi di situ Allah pakai ismul fa'il yang sifatnya adalah pembawa penyampaian atau menyampaikan. Yang dimaksud di situ siapa? Al-malaika, yaitu maka para malaikat Allah yang tugasnya apa? Menyampaikan risalah kepada para nabi. Makanya dikatakan laqiya yalqa adalah bertemu, al-toyunti menyampaikan, wal mulkiyat para malaikat sing tugasnya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Zikra. Zikra itu ismul masdar dari zakara, yaitu peringatan. Maka yang sifatnya zikrun adalah peringatan-peringatan, yang sifatnya adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Maka di situ difahamkan malaikat yang turun untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul supaya wahyu itu disampaikan kepada umat manusia, sehingga kita ada umatnya Nabi Muhammad. Maka di situ risalah kenabian Nabi Muhammad melalui malaikat Allah dari Allah disampaikan kepada umat manusia, sampailah kepada kita semua ini. Nah, itu namanya zikrun, peringatan. Sehingga tugas kerasulan para nabi adalah tasyiran, kabar gembira, dan yang kedua adalah nadhiran, yaitu sifatnya peringatan. Nah, udhurun al-mudlah, udhur
Nah, itu berasal dari kata adzara, kemudian diismulnisbatkan jadi udzur. Makanya sering kita mendengar ada udzur syar'i yang sifatnya tidak bisa datang karena suatu hal, sering dikatakan udzur yang tidak bisa dilakukan untuk datang. Itu jenis udzur. Ada udzur itu. Nah, arti udzur sendiri itu adalah merupakan alasan nuzran dan berupa peringatan, sehingga kenabian, kerasulan yang sifatnya peringatan yang disampaikan Allah melalui malaikat kemudian disampaikan kepada umat manusia, okay. Maka di situ ada yang menerima peringatan Allah dan juga ada yang menolak. Nah, sifat menolaknya itu, maka dalam surat Al-Baqarah khususnya orang kafir itu akan tahu amlan tundiru lain bino. Muhammad, apakah kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, tetap tidak akan beriman. Surat Al-Baqarah ayat 2-5 itu menunjukkan orang-orang beriman sebagai bukti ketakwaan. Ayat 6 dan 7 adalah orang kafir. Nah, ayat 8-14 adalah ciri orang-orang munafik. Sehingga kemurkaannya Allah terhadap penolakan itu, terhadap penolakan yang disampaikan Allah melalui malaikat kepada para nabi dan rasul, maka yang menolak sumum buhmun humyun fahum la yarji'u. Jadi ini mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, tidak akan pernah kembali karena ada penolakan itu. Sehingga penjelasan ayat 6 ini merupakan jawaban terhadap para malaikat Allah menyampaikan wahyu yang sifatnya peringatan kepada umat manusia melalui nabi dan rasul itu. Ada yang menolak dan juga ada yang menerima peringatan itu tadi. Nah, difahamkan oleh Allah, innama tu'aduna lawaqi. Innama, di situ ada hantu takkid, bahwasanya sesungguhnya hanyalah benar-benar tu'adu, berasal dari kata wa'ada, yaitu artinya berjanji. Al-waktu niku janji. Nah, al-adayu itu adalah fi'lul majhul, artinya dijanjikan. Apa maksudnya? Sak temene benar-benar nanti sing jenenge hari kiamat itu sudah dijanjikan lawake. Lang di situ adalah lang takdir, benar-benar waqi'un, yaitu terjadi. Jadi wakohnya atene terjadi pakai ismul fa'il, benar-benar pasti akan terjadi. Artinya wong sing menolak terhadap kenabian kerasulan karena nolak itu tadi,
ditolong ya mending nggih orang-orang kafir itu nggih nantinya benar-benar akan dijanjikan terjadi, pasti hari kiamat itu akan mengenai mereka berupa azab, siksaan, pasti akan terjadi itu tadi. Makanya berapa banyak surat Al-Quran tentang hari kiamat itu. Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah itu. Bagaimanakah kejadian terjadinya hari kiamat? Fa'idhar nujumu tumisat, maka apabila nanti itu nujum itu jamak taksir dari najmun. Najmun itu artinya bintang, nujum itu adalah bintang. Tumisat artinya dihilangkan cahayanya, alias besok hari kiamat itu semua bintang yang ada ini yang kita lihat secara zahir mengeluarkan cahayanya, maka di situ nanti akan gelap gulita, hilanglah cahaya ketika hari kiamat. Makanya di dunia ini kita sudah sering dengar ada namanya ahli nujum. Ahli nujum itu orang yang ahli perbintangan. Nah, ngapunten, ahli perbintangan dalam ilmu itu namanya astronomi. Nah, ilmu mempelajari tentang perbintangan tadi, maka muncullah yang namanya ilmu falak. Maka kita di dalam keyakinan kita bermuhammadiyah yaitu, maka muncullah kalender, tanggal, dan penentuan-penentuan yang sifatnya hari besar, bulan Ramadan, Syawal sudah bisa ditentukan lewat ilmu falak namanya astronomi itu. Lah, tapi kalau toh astrologi itu nggak boleh. Astrologi itu apa? Meramal nasibnya orang dengan perbintangan. Jadi ini astronomi itu boleh. Makanya tahun 2030, nah itu nanti sak tahun osone ping pindho. Bulan Januari sama Desember. Nah, kalau besok 2026 tanggal berapa puasanya? 18 Februari sama neling-neling tuh tenda tuku kelambi ke saiki. Gitu. Itu. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tanggal 20 Maret pas hari Jumat. Nah, sampai kader dan saiki, gitu. Nah, ini namanya astronomi. Maka di Muhammadiyah itu sudah bisa ditentukan. Tahun 2030, insya Allah itu nanti Januari puasa sama Desember 2030. Nah, kok iso ya? Ya memang gitu. Begitu. Itu namanya astronomi lah. Tapi kalau toh astrologi meramal nasibnya orang dengan ilmu perbintangan, haram hukumnya.
Maka masuklah namanya dalam ilmu tauhid namanya al-kahanah, perdukunan. Jadi walaupun ilmu bintang untuk meramal nasib orang kebetulan benar atau tidak, maka dosa haram hukumnya. Makanya kula jenengan ojo aneh-aneh terhadap ilmu itu karena meramal nasib orang. Itu an-nujum. Sehingga kembali kepada ayat ini, pada hari kiamat nanti yang sifatnya dohir nujum perbintangan yang kita lihat, maka hilanglah cahayanya, nurnya hilang. Mungkin sekarang kita lihat di kota gini ada listrik nggak kelihatan. Dulu ketika di desa belum ada listrik, sambil keluar kemudian gelar tikar sambil menghitung bintang sampai lali utangnya. Ya domer menghitung bintang. Saiki wis lali kabeh mergono sudah enggak koyo iye rasanya begitu. Nah, tanda yang kedua jenengan lihat wa idza sama'u furijat. Dan apabila nanti sing jenenge hari kiamat yang dijanjikan pasti terjadi, as-sama jenenge langit. Pak di sini pakai namanya as-sama sifatnya mufrad. Mufrad itu tunggal. Langit yang kita lihat atas itu. Tetapi kalau di Al-Quran Allah pakai kata as-samawat itu jamak taksir dari samaun, artinya langit-langit sing sifatnya gaib yang jumlahnya 7 as-samawat. Dan as-samawat itulah yang manusia bisa menembus ke as-samawat itu adalah cuma Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Itu as-samawat. Nah, kalau sudah ngomong as-samawat yang sifatnya gaib tidak dibahas ketika hari kiamat, maka as-sama sing sifatnya langit yang tunggal yang paling bawah ini, maka akan terjadilah sing jenenge furijat, yaitu terbelah pecah. Ngapunten Pak Bu, nek wis langit pecah nggak bisa kita bayangkan. Langit pecah, wong dhewek ono gempa nek wis jam sing ngisor gempa. Kalau air laut naik namanya apa? Tsunami. Ini bumi membuka jenenge apa wau? Gempa. Kalau pegunungan turun namanya apa? Longsor. Semua macam-macam. Ya kan? Nah ini yang langit belum pernah terbuka. Naudzubillah. Tapi kiamat pasti akan dibuka oleh Allah. Wa idza sama'u furijat. Nah, begitu. Kemudian yang sifatnya dohir lagi, dohir itu yang nampak. Wa idzal jibalu nusifat. Jibal itu jamak dari jabalun. Jabal ini apa? Gunung. Jabalun, jabalani, jibal. Makanya di PDM itu ada namanya apa? Jabalun. Jenenge napa niku? Jabalun. Gunung yang bercahaya. Mbok gunung bercahaya itu sing piye? Ya kan? Itu kan sebutnya saja. Jabalun itu artinya gunung. Nah, nek jabalun sifatnya mufrad satu, nek jibalun gitu.
jamaknya banyak. Gunung-gunung yang ada di bumi ini adalah nusifa. Apa itu? Dihancurkan, diletuskan, debu yang berterbangan. Ngapunten, sekarang yang terjadi di mana, Pak? Semeru. Iki lagi gunung Semeru, gunung-gunung liyane. Nggih. Ini Pak. Yang kapan hari mana itu? Sampai debunya sampai sini tuh. Apa? Terus gembel sampai itu. Mana itu Merapi. Ya kan? Ketika itu. Nah, nggak bisa kita bayangkan bagaimana terjadinya sing jenenge Cibalong, sing jenenge gunung-gunung itu yang ada di bumi ini nusifat berterbangan, debunya muncul semua. Naudzubillah. Bintang, kemudian langit, kemudian gunung. Ini yang sifatnya dohir yang kita lihat, maka disitulah yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi. Nah, wa idar rusulu ukitat, ngapunten. Ukitat itu berasal dari kata waktun. Di Indonesia kan jenenge waktu. Jadi waktu itu berasal dari kata bahasa waktu. Nah, apa maksudnya? Dan para rasul, ngapunten, rusulun itu jamak dari rasulun sing jenenge utusan. Nabi dan rasul yang kita percayai jumlahnya berapa? 25. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nabi yang jumlahnya banyak, kita nggak ngapunten kata Allah, nggak usah percaya semua. Apa? Nggak hafal. Contohnya Nabi Khidir itu gurunya siapa? Nabi Musa. Tapi kita wajib percaya? Tidak. Tapi dia gurunya Nabi Musa. Tapi kita disuruh oleh Allah percaya kepada Nabi siapa? Musa. Nah, 25 Nabi dan Rasul itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada 5 Nabi dan Rasul yang tauhidnya, kesabarannya di atas rata-rata. Namanya Nabi Ulul Azmi. Siapa itu? Satu Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad. Ini ketauhidannya, kesabarannya di atas rata-rata dari 25 Nabi tadi dan Rasul itu. Nah, maka nanti di hari kiamat bahasa kulon jenengan itu apel. Apel itu apa ya? Iya wis kumpul Nabi Adam. Mbek umat ngono jejer-jejer begitu. Apel akbar ngoten. Nah, koyo taplek akbar menurut bahasanya nggih. Wa tidar rusul kita, maka di situ nanti para rasul-rasul Allah itu nanti akan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Makanya kita berasal dari kata waqta, ismul masdari jenenge waqtun. Berarti waktu itu bahasa daerah bahasa artinya sesuatu yang sudah ditetapkan itu jenenge waktu. Nah, sehingga para nabi dan rasul dikumpulkan itu nantilah semuanya akan apel dengan pengikutnya masing-masing.
Maka kula jenengan sebagai umatnya Nabi Muhammad fa insyaallah mulia karena Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin para nabi dan rasul itu termasuk umatnya. Jadi ini mlebu swarga ya mlebu swarga dhisik ning mlebu neraka keri-keri. Nah begitu ya disi akhir. Nah memakai wal tanda sebagai badal daripadanya yaitu kesimpulannya satu ketika rasul-rasul akan dikumpulkan alias bukan bahasa kita bukan diadili tidak artinya memimpin para umat yang dia wahyukan atau disampaikan risalah itu tadi. Makanya Nabi Isa dengan kitabnya sing jeneng Injil, maka ketika Nabi Muhammad sudah ada, Injilnya sudah enggak berlaku. Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, maka ketika ada Injil, Taurat sudah enggak berlaku. Nah, sehingga Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad solihun likuli zaman wa makan, yaitu sangat cocok dan sesuai pada waktu dan zaman tempat sampai hari kiamat itu tadi. Lah disinilah Bapak Ibu para nabi dan rasul itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah untuk bahasanya itu apel, bahasanya demikian. Nah, li ayyi yaumin ujilat, sampai hari itu li ayyi yaumin yang dimaksud hari besar. Hari itu nanti umat semuanya akan menyampaikan kepada mereka. Artinya ujilat itu berasal dari kata ajal. Ajal itu artinya waktu. Ngapunten walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia itu sudah ada ajalnya. Maka ajal itu tidak bisa diajukan atau tidak bisa dimundurkan. Itu ngomong ajal. Nek pakai hamzah adalah waktu yang sudah ditentukan identik dengan kematian. Ajal. Tetapi nek pakai ain ajal adalah menyegerakan untuk berbuka. Makanya jenenge takjil. Takjil itu apa? Menyegerakan membatalkan puasa. Maksudnya di situ terus pundi di hari itu nanti li ayyi yaumin ujilat, yaitu semua akan dilakukan sing jenenge azabnya, sing jenenge waktunya, semuanya akan dihitung disampaikan pada hari itu nanti. Karena apel besar-besaran dari. Makanya ada namanya al-hasar, yaitu tempat berkumpulnya. Makanya ada namanya al-mahsyar. Makanya ada namanya surat al-hasar. Begitu. Nah, liyaumil fasl, di hari itu nanti semuanya akan diputuskan. Faslun itu Pakku, artinya itu kelas. Jadi kelas kita sekolah dulu itu jenenge faslun. Artinya dipisah-pisah sesuai dengan kriteria kelas masing-masing. SMA biyen ono IPA, ono IPS, ngoten sih. Nah, SD, SMP begitu. Itu namanya faslun. Yang dimaksud faslun di sini artinya pada hari itu nanti semuanya akan diputuskan sesuai dengan dipilah-pilah yang akan diputuskan. Apa itu
dari semua makhluk, yakni terjadilah semua keputusan di antara semua makhluk. Totalan malaikat raqib nutal, malaikat atid nutal, jadilah keputusan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di surat At-Taghabun yang dulu itu ashabul yamin golongan kanan, ashabus simal golongan kiri. Jadi kira-kira berat mana yang kanan atau yang kiri itu? Nah, wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu ma apa sing dimaksud yaumul fasl, sing dimaksud hari keputusan itu? Gambarannya sangat ngeri terhadap hari itu nanti. Wa ma adraka ma yaumul fasl, ini merupakan harful istifham. Harful istifham artinya mengharapkan sifat pertanyaan, dan yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Dan nggak bisa kita pahamkan kengeriannya, keganasannya terhadap hari keputusan itu nanti. Wa ma adraka ma yaumul fasl itu tadi. Nah, ketika keputusan itu nanti, bagi orang yang beriman ashabul yamin sangat senang. Tapi bagi orang yang ngaputen, orang kafir, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Apes wailun itu apes, celakalah. Nggih. Yauma idzin, pada hari itu nanti, sing jenenge lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, ngapunten, mendustakan agama. Jadi kadzaba niku dusta, bohong. Kadzaba mendustakan, orangnya disebut kadzib. Kalau al-mukadzibin mudhoaf itu dilipat gandakan, bener-bener wong iku pendusta. Wow, ngoten bacane. Wailul di sini merupakan sangat celaka besar pada hari itu nanti, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan terhadap, yang tidak percaya terhadap agama. Makanya orang yang tidak percaya disebut kafir, orang yang menyebutkan Allah namanya syirik, orangnya disebut musyrik. Sehingga dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bihi, ngapunten, kriteria orang yang mendustakan agama jenengan lihat dalam surat Al-Ma'un. Salah satunya adalah naudzubillah fawailun lil musallin, sing sholat lain celaka. Tapi kalau ngomongin wis gak sholat, wis belum ono sholat, saya dikatakan celaka. Nah, jadi salah juga. Sholat yang dosuli dikatakan celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahu, sing lalai terhadap sholat mereka, alias lupa sholat, tidak bisa memaknai dan menerapkan hikmah sholat, mari ngono medit, pelit, dan lain sebagainya. Lah, tingkatan-tingkatan inilah kemudian naudzubillah, orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah para pendusta agama itu. Alam nuhlikil awalin,
Alam di situ harful istifham lam jazm namanya. Apa itu maksudnya? Apakah, bukankah, nuhli'i, yaitu kami telah membinasakan al awwalin, para pendahulu sing dusta. Awalin itu jamak mudzakkar salim dari awalun, yaitu orang yang awal dalam konteks ayat sebelumnya tadi, yaitu para pendusta. Nah, ini menunjukkan bahwa kula jenengan dipahamno biyen iku lho sing dusta iku lho biyen wis tak binasakan jare Allah. Kami binasakan. Contoh kaumnya Nabi Hud, kaum Ad dibinasakan. Kaumnya Nabi Soleh, kaumnya jenenge Samud dibinasakan oleh Allah. Lah, karena apa? Mendustakan terhadap kebenaran agama Allah, sehingga memusuhi para nabinya Allah, termasuk Nabi Hud dan Nabi Soleh dibinasakan. Mulane naudzubillah, jangan sampai kita ini dibinasakan oleh Allah itu tadi. Yang terakhir, summa nutbi'ul akhirin. Kemudian kami menginginkan, kami ini mengiringi, mengikuti mereka, yaitu orang-orang kafir yang kami telah membinasakan mereka pula. Siapa? Dari sejarahnya para pendusta, kaum Ad, kaum Samud. Wong Mekah kok sing ono sing dusta, wong kafir tadi juga akan dibinasakan oleh Allah, termasuk ketika itu sebelum Nabi Muhammad namanya kaum jahiliyah. Sehingga Bapak Ibu, sampai sekarang inilah kenapa Bani Israel kok masih ada, tidak dibinasakan oleh Allah. Disinilah Allah ini menunjukkan kulon jenengan biar apa? Ada berjuangnya di jalan Allah. Walan harando angkal, yaitu walan nasoro harta ada milatau. Surat Al-Baqarah ayat 120 itu. Nah, mudah-mudahan para jamaah kita bisa memahami ayat-ayat ini sehingga menambah kualitas iman takwa kita kepada Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.